Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku yang hebat. Nah, kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 1 pembelajaran ke-6. Ayo kita mulai. Anak-anak, untuk meningkatkan konsentrasi belajar, kita harus memelihara kebugaran jasmani. Dengan konsentrasi yang baik, banyak hal yang akan kita peroleh. Bahkan mungkin suatu hari nanti kita mampu menjadi ilmuwan yang mampu mengubah dunia. Nah, sekarang mari kita olah tubuh dengan mengulang kembali latihan untuk menjaga kebugaran jasmani. Jadi kalian setiap hari harus berolahraga ya, agar tubuh kalian sehat. Jika tubuh kalian sehat, kalian bisa berkonsentrasi dalam belajar. Dengan berkonsentrasi, maka semua ilmu yang kita peroleh dapat terserap dengan baik, sehingga kelak cita-cita kalian akan tercapai. Nah, anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang para penemu-penemu yang sangat bermanfaat sekali bagi kehidupan masyarakat. Nah, bayangkan seandainya Tuhan tidak memberi karunia akal dan kecerdasan para penemu. Nah, sekarang kita akan berdiskusi untuk mengetahui penemu roda dan manfaat penemuannya tersebut bagi kehidupan warga dunia. Kita baca teks berikut ya. Roda pengubah wajah dunia. Perhatikan semua benda di sekeliling kita. Adakah yang memiliki roda? Banyak sekali mesin, peralatan, alat transportasi, dan benda buatan manusia menggunakan roda. Roda merupakan salah satu penemuan terbesar manusia yang membuat semua pekerjaan menjadi lebih mudah. Awalnya, roda dibuat oleh ahli menggunakan mesin pemintal. Peninggalan roda paling tua berasal dari Mesopotamia, yang digunakan untuk kendaraan di sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Kemudian muncul juga di Tiongkok, Arab, Eropa, dan belahan dunia lainnya. Perkembangan roda dimulai dari bentuk sederhana berupa bolok kayu yang digulingkan. Kemudian diubah menjadi potongan melintang balok kayu. Roda bundar utuh dengan pasak di tengahnya, hingga roda berjari-jari. Bagian tengah roda kemudian juga diganti besi sehingga roda menjadi semakin kuat. Seiring dengan perkembangan zaman, roda terus mengalami perbaikan. Charles Goodyear pada tahun 1839 berhasil menciptakan ban terbuat dari karet yang lebih tahan goncangan dan lebih kuat terhadap gesekan permukaan jalan. Pada tahun 1845, Thomson dan Dunlop kemudian menciptakan ban yang berisi udara. Pada perkembangannya saat ini, roda mempunyai banyak ukuran dan jenis. Ada yang terbuat dari besi, kayu, karet, atau gabungan dari beberapa jenis bahan yang disesuaikan dengan fungsinya. Berkat penemuan roda, menempuh jarak antar tempat di berbagai belahan dunia menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Pengaruh roda sangat terasa terhadap perkembangan ekonomi masyarakat dunia, karena pendistribusian barang-barang perdagangan menjadi lebih cepat dan mudah. Tanpa roda, tentunya kehidupan manusia akan menjadi sangat sulit. Nah, itu merupakan penemuan roda yang sangat bermanfaat bagi kehidupan di dunia. Nah, anak-anak, berdasarkan bacaan barusan, kita analisis garis waktu sejarah perkembangan roda berikut. Apakah telah sesuai dengan urutan yang terdapat di dalam bacaan ya? Kita perhatikan. Itu kurang dari 3000 sebelum Masehi, itu hanya berupa gelondongan kayu yang digulirkan untuk memindahkan barang. Nah, jadi kayunya ditata sedemikian rupa, kemudian barangnya diletakkan di atas gelonggongan itu, kemudian gelonggongan itu digerakkan. Kemudian 3000 sebelum Masehi, yaitu mulai berkembang menjadi untuk memintal kain. Nah, rodanya seperti itu. Selanjutnya, perkembangannya pada 1500 sebelum Masehi, sudah berbentuk roda kayu dengan sumbu atau as. Lanjut, berkembang sesudah Masehi, roda kayunya dengan jeruji. Nah, seperti itu ya. Kemudian pada tahun 1839 sampai sekarang, rodanya sudah mulai berkembang lebih baik. Itu ban karet berisi udara. Nah, jadi
Analisis garis waktunya sudah sesuai dengan bacaan ya. Nah, sekarang berdasarkan bacaan yang kita baca tadi, kita akan mencari informasi penting dalam setiap paragraf pada diagram berikut. Nah, di sini paragraf 1 kan tentang topik masalah, paragraf 2 tentang deret penjelas, paragraf 3 juga, paragraf 4. Nah, teks yang kita baca tadi merupakan teks eksplanasi ilmiah. Karena teks tersebut merupakan teks yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuannya berupa proses atau sejarah terjadinya dari roda. Nah, sekarang kita cari informasi pentingnya, anak-anak. Nah, ini ibu sudah punya alternatif jawabannya. Pada paragraf 1 itu merupakan topik masalah ya. Apa ya masalahnya? Yaitu roda merupakan salah satu penemuan terbesar manusia yang permudah semua pekerjaan. Kemudian pada paragraf 2 itu berisi deret penjelas, yaitu awalnya roda dibuat menggunakan mesin pemintal kain. Yang kedua, peninggalan roda tertua berasal dari Mesomia. Yang ketiga, perkembangan roda dimulai dari balok kayu yang digulingkan kemudian berkembang menjadi potongan melintang balok kayu. Roda bundar utuh dengan pasak di tengahnya, roda kayu berjari-jari hingga menjadi roda sempurna berbahan besi kuat. Selanjutnya paragraf 3 berupa deret penjelas. Tahun 1839, Charles Goodyear berhasil membuat ban karet yang tahan goncangan dan lebih kuat terhadap gesekan permukaan jalan. Kemudian tahun 1845, Thomson dan Dunlop menciptakan ban yang berisi udara yang berkembang hingga saat ini dengan berbagai ukuran, jenis, dan bahan sesuai dengan fungsinya. Selanjutnya paragraf keempat berisi kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Penemuan roda membuat kehidupan manusia menjadi lebih mudah dan cepat seperti distribusi barang-barang perdagangan ke berbagai tempat yang mampu meningkatkan ekonomi masyarakat dunia. Nah, itu merupakan informasi yang terdapat pada bacaan roda pengubah wajah dunia. Nah, anak-anak, dengan menggunakan diagram teks eksplanasi yang berisi topik masalah, deret penjelas, dan kesimpulan, kita dapat mengetahui isi dari bacaan tersebut. Nah, anak-anak, bagaimana tanggung jawab para penemu tersebut sehubungan dengan penemuannya ya? Apakah mereka bertanggung jawab atas hak yang telah mereka dapatkan? Ayo kita temukan jawabannya. Nah, kita masih ingat kan arti hak dan kewajiban yang kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya? Iya, sekarang kita jawab pertanyaan berikut. Yang pertama, sebutkan beberapa macam hak yang dimiliki oleh para penemu tersebut. Nah, yaitu berupa kebebasan berkarya dan mengembangkan karyanya. Yang kedua, apakah mereka telah mendapatkan haknya? Jelaskan. Jawabannya, iya, karena kebebasan berkarya membuat mereka akhirnya menemukan sesuatu penemuan yang bermanfaat. Yang ketiga, apa manfaat hak tersebut bagi mereka ya? Yaitu, mereka lebih bersemangat dalam mengembangkan penemuannya dan mereka merasa bermanfaat bagi orang banyak. Yang keempat, apakah mereka telah bertanggung jawab terhadap hak yang telah mereka dapatkan? Jelaskan dan berikan contohnya. Jawabannya, iya, karena mereka menggunakan hak mereka untuk memberikan manfaat bagi orang banyak. Contohnya, penemuan roda oleh Thomson dan Dunlop yang mempermudah pekerjaan manusia seperti distribusi barang. Nah, anak-anak, ternyata para penemu tersebut sudah bertanggung jawab atas hak yang mereka dapatkan. Nah, sekarang kita baca bacaan hak dan tanggung jawab berikut. Hak dan tanggung jawab. Ani adalah putra bapak dan ibu Yakub. Pak Yakub menyekolahkan Ani di sebuah sekolah yang cukup ternama di desanya. Pak Yakub memenuhi semua kebutuhan sekolah Ani, seperti buku-buku, seragam sekolah, serta peralatan lainnya. Bu Yakub juga selalu membuat bekal makanan sehat untuk Ani di sekolah. Ani sangat bersyukur dengan perhatian ayah dan ibunya. Ia selalu mematuhi nasihat ayah ibu.
Ani juga rajin sekolah, rajin belajar dan mengerjakan tugas sekolah tanpa perlu diingatkan. Ani kemudian selalu naik kelas dengan nilai yang memuaskan. Bapak dan Ibu Yakub sangat bangga dengan Ani. Nah, anak-anak, berdasarkan bacaan tersebut, kita baca pertanyaan berikut. Yang pertama, sebutkan hak Ani dalam cerita tersebut. Nah, Ani tadi itu mendapat hak-hak dari orang tuanya ya, yaitu hak mendapatkan pendidikan, mendapatkan makanan yang sehat, dan mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Yang kedua, apakah Ani telah mendapatkan haknya? Jelaskan dan berikan contohnya. Jawabannya adalah iya, karena orang tuanya telah memberikan perhatian yang cukup untuk Ani. Contohnya hak bersekolah untuk mendapatkan pendidikan, mendapat peralatan sekolah untuk mendukung sekolahnya, dan bekal makanan yang sehat untuk menjaga kesehatannya. Yang ketiga, apa manfaat hak tersebut bagi masa depan Ani ya? Ia akan menjadi orang yang berpendidikan dan sehat sehingga ketika dewasa ia dapat mencapai cita-cita. Yang keempat, apakah Ani telah bertanggung jawab terhadap hak yang telah ia dapatkan? Jelaskan dan berikan contohnya. Jawabannya iya, karena perhatian orang tuanya tidak ia sia-siakan. Hal tersebut tercermin dari sikapnya, yaitu selalu mematuhi nasihat orang tua, rajin sekolah, rajin belajar, dan mengerjakan tugas. Yang kelima, apa yang akan terjadi jika Ani tidak bertanggung jawab terhadap haknya? Jelaskan dan berikan contohnya. Jawabannya, orang tuanya akan kecewa, Ani akan terperangkap dalam kebodohan, serta akan merusak masa depannya. Nah, anak-anak, kita mengetahui bahwa Ani memiliki hak dan dia juga bertanggung jawab terhadap hak yang dia dapatkan. Nah, sekarang kita coba menjawab diagram berikut berdasarkan dari bacaan Ani tadi. Ini beberapa alternatif jawaban yang sudah Ibu buat. Hak Ani, yaitu mendapatkan pendidikan, mendapatkan asupan makanan yang sehat, serta mendapatkan perhatian orang tuanya. Nah, kemudian dari hak tersebut, dia akan memiliki tanggung jawab berupa kewajiban, yaitu manfaat kewajibannya adalah tujuannya akan tercapai, dihargai orang lain. Dalam hal ini, Ani dihargai oleh orang tuanya ya, karena Ani sudah bertanggung jawab terhadap hak yang dia dapatkan. Kemudian, dampak jika bertanggung jawab pada kewajiban yaitu menjadi orang berpendidikan, membanggakan orang tua, serta cita-citanya akan tercapai. Nah, dengan manfaat kewajiban tadi, dampaknya jika tidak bertanggung jawab apa ya? Nah, dia akan terjebak dalam kebodohan, mengecewakan orang tua, serta gagal mencapai cita-cita. Nah, itu merupakan alternatif jawaban dari diagram bacaan Ani ya, tentang hak dan tanggung jawab. Nah, sekarang bagaimana dengan dirimu sendiri? Apakah kamu telah bertanggung jawab terhadap hak-hak yang telah kamu dapatkan, anak-anak? Ayo, sekarang saatnya untuk merenung dan memperbaiki diri ya. Sekarang kalian coba buka halaman 59. Di situ tuliskan pengalaman dirimu dalam menggunakan hak yang telah kamu dapatkan. Tulis dalam diagram berikut. Di situ berisi nama, ya, kemudian kewajibanmu apa, dampak jika bertanggung jawab seperti apa, manfaat dari kewajibannya, dampak jika tidak bertanggung jawab. Nah, kalian isi diagram tersebut, kemudian kalian foto dan kirimkan tugasnya pada guru masing-masing. Nah, anak-anak, tak terasa pembelajaran hari ini cukup sekian. Terima kasih yang sudah mengikuti pembelajaran sampai selesai. Nah, anak-anak, jangan lupa yang belum subscribe, kalian like, subscribe, dan hidupkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.